Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu peserta Akademi Al-Mawahib yang semoga semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada malam hari ini akan belajar bersama di dalam dua kitab insyaallah. Kitab yang pertama adalah I'rab Arba'in An-Nawawi. Kitab yang kedua adalah Kitab Risalatul Mudzakarah, yang semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini diiringi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa keberkahan di dalam kehidupan kita dunia dan di akhirat. Kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan mengkaji Kitab I'rab Arba'in An-Nawawi sampai kita pada hadis yang ke-8. Al-hadits tsamin bunyinya ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala rawahul Bukhari wa Muslim. Kita akan langsung membahas tentang i'rab dari hadis tersebut. An adalah huruf jar, ibni majrur dengan an. Kemudian ibni dia alamat jarnya atau tanda jarnya adalah kasroh. Ibni dia mudhof, umaroh mudhof ilaih. Seperti pernah kita bahas bahwasanya Umar itu merupakan ismul adilayan shorif. Umar itu merupakan ismul adilayan shorif, yaitu karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah alamiah, yang mana Umar itu merupakan nama. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah dia adil. Adil itu apa? Adil itu adalah dia melenceng dari lafadz aslinya. Maksudnya lafadz yang seperti ini di dalam tata bahasa Arab atau di dalam ilmu tasrif itu tidak ada. Ya, ini merupakan satu susunan atau sigoh yang melenceng daripada bahasa Arab disebut dengan adil. Ya. Dan itu termasuk salah satu dari sebab isim menjadi termasuk ghairul munsharif. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada lil alamiyati wal adli. Karena alamiyah Umar ini merupakan nama, adl itu ya yang saya sebutkan tadi, uh, majrur dan jirnya memakai fathah karena dia ismul adilah yang sorif. Radhiyallahu taala anhuma, seperti yang pernah saya bahas juga bahwasanya ini merupakan istitrodiyah atau sisipan. Sisipan yang mana sisipan ini merupakan atau tarkibnya itu merupakan jumlah doaiyah atau kalimat doa. Rodiyah merupakan fi'il madhi mabni fathah, lafdzul jalalah fa'il, marfu alamat rafa'nya adalah dhammah, ta'ala itu juga fi'il madhi mabni fathah, anhuma jar dan majrur. Anna Rasulullahi, anna merupakan salah satu daripada nawasif dan fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, ya menasabkan isim dan merafa'kan khobarnya. Rasulah adalah isim dari anna. Rasulah karena dia adalah isim dari anna maka hukumnya adalah mansub. Alamat nasabnya adalah fathah. Dan dia mudhaf, lafdzul jalalah Allahi mudhaf ilaih majrur dan alamat jarnya adalah kasroh. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama qala. Langsung kita ke hadisnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Umirtu, nah ini adalah sighah
mabni majhul. Kalau di sini disebutkan umirtu fi'lu madin, ya fi'il madi mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Kalau di dalam jurumiyah kan memang bab naibul fa'il itu dinamai atau dijuduli dengan malam yusamma fa'iluhu, ya sesuatu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini sesuai dengan penjudulan di dalam kitab jurumiyah itu lima lam yusamma fa'iluhu mabni ala sukun litisolihi bitta'il mutaharrika. Dia umir ini adalah hukumnya mabni sukun karena dia bersambung dengan tak domir. Di sini disebut dengan tak al mutaharrika, tak yang berharokat. Ini tak yang berharokat karena tak itu ada dua macam. Kalau dia itu ada tak sakinah, ya ada tak taknis sakinah, yang mana dia itu bersukun. Ada tak mutaharrika, dia taknya itu berharokat. Bisa harokatnya itu fathah, misalnya nasorta, atau dhamma, nasortu, atau kasro, nasorti, dan lain-lain. Wata dan tak adalah domir mabniin. Domir hukumnya mabni, mabni tak ini mabni dhammah fi mahalli raf'in di posisi rofa naibul fa'il, dia menjadi naibul fa'il. Wa domir ya'udu ala fa'il kola, dan domir itu dan domirnya tu ini itu kembali kepada fa'il kola. Kola kan tadi Rasulullah SAW bersabda, umirtu, saya diperintah di situ. Maksudnya siapa yang diperintah? Yaitu adalah Rasulullah SAW yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An di sini adalah harfu nasbin, ya salah satu daripada huruf nasab yang menasobkan fi'il mudhari, sehingga uqatila yang merupakan fi'il mudhari itu hukumnya mansub. Alamat nasabnya atau tanda nasabnya adalah dengan fathah. Setiap fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya di dalam uqatila itu mana? Fa'ilnya adalah domir mustatir, ya domir yang tersembunyi fi mahalli raf'in, takdiruhu ana. Jadi dikira-kirakan domirnya ini ana. An-nasa adalah maf'ul bih mansub, alamat nasabnya adalah fathah. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Nanti ini disebutkan di dalam syarahnya, manusia yang seperti apa yang Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memeranginya. Hatta yashhadu, hatta ini juga termasuk harfu nasbin, ya huruf huruf nawasib. Eh, Dia menasabkan fi'il mudhari, sehingga yashhadu ini hukumnya mansub dan alamat nasabnya adalah dengan menghapus nun. Kalau di sini disebutkan hatta yashhadu, ini fi'il mudhari mansub dengan an mudmaroh. Ini pelajaran kita masih belum sampai di situ. Wa alam tu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah hadfun nun, adalah dengan menghapus nun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia yashhadu ini termasuk af'alul khamsah. Apa af'alul khamsah itu? Af'alul khamsah itu kalau di dalam kitab Al-Jurumiyah itu disebutkan fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamir muannatsa al-mukhatabah. Ya, fi'il mudhari apabila bersambung di belakangnya dengan dhamir tasniyah, domir menunjukkan pelakunya itu dua, atau domir jama, atau domir yang menunjukkan pelakunya itu banyak, atau domir mu'annats mukhotob, atau domir mu'annats mukhotob. Seperti itu. Kita kembali lagi. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ini eh, PDF-nya sudah pernah saya bagikan, jadi di sini mungkin saya akan berjalan cepat saja. Untuk i'rab lengkapnya bisa dilihat di dalam PDF. Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, ya, hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Sebetulnya di sini ada an, ya an ini di sini bukan an yang masuk di dalam nawasib, tetapi an di sini disebut dengan an mukhaffafah minas saqilah, ya.
An yang ini, an mukhaffafah. An mukhaffafah ini apa? Sebetulnya dia adalah anna. Ya, sebetulnya lafadznya itu adalah anna, tetapi ditakhfif atau diringankan. Ini kan mukhaffafah min anna. Dia itu ditakhfif dari anna as-saqilah yang berat. An-nasikho al-musyabbiha bil fi'il. Seperti itu. Kemudian untuk isim annanya itu disebut dengan domir sya'an. Ya, domir sya'an. Domir yang tidak ditampakkan. Ya. Sebetulnya di sini lafadznya adalah annahu la ilaha illallah seperti itu. Tapi memang sudah adanya seperti itu. Jadi ini merupakan termasuk kata atau kalimat-kalimat yang sama'i. Sama'i itu apa ya? Kita memang mendengar dari orang-orang Arab memang seperti itu. Bahwasanya di situ ada an yang ditakfif dan isim annanya juga dia tidak disebutkan di dalam lafaz tersebut langsung Allah ilaha illallah ya, seperti kita di dalam bahasa kita sendiri kadang ada beberapa kalimat yang sudah mafhum atau sudah maklum kemudian kita tidak menyebutkannya langsung kita masuk di dalam substansinya kan seperti itu. Ya itulah bahasa. Ya itulah bahasa. Allah ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini dijelaskan waqala Nabrawi berkata Imam An-Nabrawi al-maqsud bin nas ya, yang dimaksud dengan an-nas itu an nas siapa nas itu siapa manusia itu apakah semua manusia oh tidak di sini an-nas adalah jami'ul kuffar wa tarikus shalah wa mani'uz zakah ya, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeranginya itu adalah semua orang-orang yang kafir ya kafir di sini perlu diketahui ya bahwasanya kata kafir itu adalah untuk orang-orang yang jadi asal kata dari kafir itu adalah kafaro. Kafaro itu apa? Kafaro itu adalah menutup. Ya, kafaro itu artinya adalah menutup. Menutup apa? Entah dia itu menutup diri untuk tidak mengenal Islam atau dia sudah mengetahui kebenaran Islam, kemudian dia mencoba untuk menutup-nutupi dirinya, seakan-akan dia tidak tahu akan kebenaran itu. Makanya orang yang seperti itu adalah disebut dengan kafir. Ya, orang seperti itu disebut dengan kafir. Watarikus sholah dan orang-orang yang meninggalkan sholat, wamani'uz zakat dan orang-orang yang mencegah zakat. Mencegah zakat itu maksudnya mereka orang-orang yang tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Ya. Wa in kanu muslimin. Meskipun ya wa in di sini diartikan meskipun, jadi dua kata diartikan dengan satu artian. Wa in itu diartikan dengan meskipun kanu mereka muslimin adalah orang-orang Islam. Siapa itu? Orang yang dengan sholat dan orang yang mencegah zakat ini meskipun mereka Islam, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi mereka. Kama dalla alaihil hadis. Sebagaimana hadis menunjukkan hal tersebut. Waqala Ibnu Illan fi syarhil hadis. Dan Ibnu Illan di dalam syarah hadis ini beliau mengatakan umirtu ay amaronillah. Ya, umirtu di sini artinya adalah Allah memerintahkan aku anuqatilan nas untuk memerangi manusia ay ghairu ahlil kitab wa man ulhiqo bihim. Ya. Nas di sini adalah selain ahlul kitab, selain ahlul kitab. Waman ulhiqo bihim dan orang-orang yang disetarakan dengan mereka. Kal majus, seperti al majus. Seperti orang-orang penyembah api. Ya, majusi. Orang-orang penyembah api. Makanya saya tadi mengatakan bahwasannya arti dari kafir itu adalah entah dia itu menutupi dirinya tidak mau untuk mengenal Islam. Jadi dia itu sudah
apa alergi gitu istilahnya, sudah alergi dengan Islam, atau dia tahu akan kebenaran Islam, dia kenal Islam tetapi dia menutupi dirinya seakan-akan dia itu tidak mengetahui tentang Islam. Jadi beda ya, beda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Adapun orang yang tidak tahu, ya orang yang tidak tahu memang tidak mengenal Islam atau tidak ada orang yang eh, pendakwah sampai kepada mereka, maka orang-orang yang seperti itu termasuk kalau bahasa tauhidnya itu atau bahasa ilmu kalamnya atau ilmu tauhidnya itu ahlul fatroh. Ya, ahlul fatroh orang-orang yang masih dalam zaman kekosongan. Tiada orang yang menyeru mereka kepada Islam. Tapi kalau mereka itu tahu kemudian mereka mengingkarinya, wah ini yang berat. Ya, berat. Sehingga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholah, dan mendirikan sholat. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bersyahadat, memerangi orang-orang yang tidak mau sholat. Kan tadi kan sudah ada tarikus sholah. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Di sini dijelaskan lagi. Qala Nabrawi, Imam Nabrawi beliau kata, yufidu annal amra bil qitali yang qati'u bi syahadataini duna ghairihi. Hal ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk memerangi orang-orang yang kafir, orang yang meninggalkan sholat, orang yang mencegah zakat itu yang qati'u, ya, yang qati'u terputus bi syahadataini dengan dua syahadat duna ghairihi, tanpa selainnya, wahwa inna mayadharu fi abadatil asna ausan, ya, hal tersebut nampak di dalam diri orang-orang penyembah berhala. Ausan itu patung. Fi khilafi ahlil kitab, berbeda dengan ahlul kitab, fa innahu kama yutraku qitaluhum bihi yutraku bi'a'taihim al jizyah. Kalau ahlul kitab, mereka tidak diperangi apabila mereka mau untuk bersyahadat atau mereka mau untuk memberikan jizyah. Ya, kalau di dalam negara Islam, ya, di dalam hukum Islam, seorang non-Muslim yang dia tinggal di wilayah Islam, maka dia diharuskan untuk membayar jizyah. Jizyah itu adalah seperti pajak, ya, pajak dia tinggal di situ, seperti itu. Kalau sekarang kan eh, melenceng ya. Pajak ada untuk orang luar negeri, kemudian dia tinggal di suatu negeri, misalnya dia entah dia itu Islam atau tidak Islam, mereka akan ditarik pajak, apa namanya? Kalau di negara Arab sana namanya ikomah. Ikomah itu adalah izin tinggal, izin tinggal. Kalau di dalam hukum Islam tidak. Selama negara tersebut adalah negara Muslim, ya negara tersebut adalah negara Muslim, kemudian yang masuk di situ adalah orang Muslim, maka tidak ada pajak untuk mereka. Adapun kalau orang kafir, dia masuk di dalam wilayahnya orang Muslim, kemudian dia tinggal di situ, maka dia wajib untuk membayar jizyah atau pajak tadi. Waqat uji babi ajwi batin, dan terkadang dapat dijawab dengan beberapa jawaban, minha anna suqotul kital bi adail jizya aidon mutaakhir an hadzal hadis. Bahwasanya gugurnya memerangi orang-orang kafir dengan membayarnya mereka jizyah mutaakhir itu hukumnya eh, belakangan, ya. Jadi maksudnya adalah kalau kita belajar ilmu hukum Islam, ya, ada istilahnya itu nasikh, nasikh penghapusan hukum. Ada nasikh, ada mansukh. Nah, hukum yang ini, ya, hukum yang ini
itu di dalam satu pendapat bahwasanya hukum ini hukum yang terhapus setelah datangnya dalil tentang pembayaran jizyah oleh orang-orang kafir seperti itu. Wa qala Ibnu Illan Asy-Syafi'i fi syarh hadits qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu bil bina lil majhulil ilmi bil fa'il. Ai amaronillah an uqatilan nas ai ghairu ahlil kitab wa man ulhiqa bihi minal majus hatta ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ayyuqirru bidzalika wa yantiqu bimatmunihi. Di sini beliau hanya menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang. Siapa orang-orang itu selain ahlul kitab dan selain orang-orang yang disetarakan dengan ahlul kitab seperti orang-orang Majusi. Sampai kapan perintah tersebut berlaku? Hingga mereka mau untuk bersyahadat. Ya. Ayyuqirru bidzalika, mereka ikrar dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan berikrar bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bidzalika wa yantiqu bimadmunihi, dan mereka mengatakan, ya mereka mengatakan dengan isi kandungannya. Wa yuqimus shalah, dan hingga mereka mau untuk mendirikan salat, ya'tu biha jami'atal arkani wasyara'id. Wa yu'tu ayyu'tu az-zakah al-wajibah alaihim. Seperti itu. Lanjut kita ke hadisnya. Fa'idha fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka apabila mereka telah melakukan itu, mereka telah masuk Islam, ya, atau orang yang menjalankan sholat, maka mereka melaksanakan sholat, atau orang yang membayar tidak membayar zakat, kemudian dia mau untuk membayar zakat, apabila mereka melakukan itu, asamu, mereka melindungi dariku dima'ahum, darah-darah mereka, amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, kalau misalnya Islam menentukan bahwasannya ada seseorang Muslim, kemudian dia itu membunuh seorang Muslim yang lain dengan sengaja, maka dia dihukum kisos, dan hukum itu adalah haknya Islam. Ya, hukum kisos itu adalah haknya Islam. Jadi meskipun dia Muslim, dia itu sholat, dia membayar zakat, tetapi karena dia melanggar suatu pelanggaran yang mengharuskan dia itu eh, dihilangkan nyawanya, ya maka itu adalah dinamakan dengan illa bihaqil Islam. Illa bihaqil Islam, kecuali apabila Islam menuntutnya. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka atas Allah taala. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kalau misalnya ada seseorang melakukan pelanggaran di dalam Islam, entah itu nantinya dia didenda atau disanksi nyawanya atau disanksi hartanya atau seperti apa sanksinya. Kemudian apakah lalu dia terbebas dari jeratan azab akhirat? Nah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebagai hamba kita nahkumu bidzawahir, kita menghukumi dengan zohirnya seperti apa, maka kita menerapkan hukum sesuai dengan zohir yang nampak, yang kita ketahui itu. Nanti hisabnya dia, apakah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau masih ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, wallahu Subhanahu wa taala alam. Ini adalah kajian kita pada malam ini, I'rab Arba'in An-Nawawi secara singkat. Kita karena minggu kemarin kita tidak sempat untuk membaca Risalatul Mudzakarah, yang mana judul dari pengajian Jumat ini seharusnya Risalatul Mudzakarah, tapi minggu kemarin kita kebablasan. Tapi apa yang kita bahas pada minggu kemarin itu adalah hal-hal yang penting, hal yang urgent, yang perlu kita bahas. Kita akan melangkah kepada kajian Risalatul Mudzakarah. Eh, Silakan Bapak Ibu gantian. Kalau dari tadi saya yang ngomong, sekarang saya minta Bapak Ibu ada yang berkenan untuk membaca, dan kita akan mendiskusikan kedudukan hukum dari apa yang
Bapak Ibu baca. Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang siap untuk membaca. Sekarang sampai di, kalau ada yang punya kitabnya, sekarang kita berada pada halaman 23. Halaman 23 sampai di tengah-tengah. Halaman 23 tengah-tengah. Waqala Muhammad bin Wasi'. Silahkan. Ya, bismillah Ustaz. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Muhammad bin Wasi' Adzambun ala zambi yumitul qalbi. Waqala ba'du salaf in kunta tu'sallahi tu'sallahu wa anta tara annahu yarak wa anta mustahinun bi nazrillah wa in kunta ta'sihi wa anta tara annahu la yarak fa anta kafirun. Wakila Ya Bapak, sebentar Bapak, saya minta maaf, saya koreksi dulu ya. Di sini ya, Bapak sudah betul, bacaannya adzambu ala dzambi. Tinggal ini Bapak. Yumitu, yumitu ini dari asal kata. Jadi kalau Bapak kenal ilmu sorof ya, di situ ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Ada sulasi mujarrad itu maksudnya adalah fiil yang terdiri dari 3 huruf, ya, fiil yang hanya terdiri dari 3 huruf. Jadi kalau mata, ya mata itu artinya meninggal, ya, atau mati. Nah ini dia asal katanya adalah dari mata, kemudian ditambahi 1 huruf di depannya menjadi amata. Amata itu artinya adalah mematikan. Kalau kalau cuma mata, mata itu wazannya adalah fa'ala, ya. Mata itu wazannya adalah fa'ala. Sedangkan amata wazannya adalah af'ala. Kalau fa'ala ala. itu artinya adalah apa ya? Artinya hanya butuh kepada fa'il saja. Kalau amata itu butuh kepada fa'il dan maf'ulnya. Seperti itu. Jadi ini mematikan, mematikan hati. Hati ini berarti dia kalau secara arti dia posisinya menjadi apa, Bapak? Yumitul qalbi. Mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Ini fi'il lo ya. Ya, Ustaz. Ya, itu maf'ul Maf'ul. bih. Kan ini kan dia Oh, kalau mudhaf ilaih, kalau mudhaf ilaih itu berarti isim dan isim, isim nakiro bertemu dengan isim ma'rifat. Adapun ini yumitu mematikan al-qalba gitu. Dia maf'ul bih. Ya, seperti itu. Oh, fa'il Ustaz. Fa'il ya. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Oh, maaf. Ya, maf'ul bih. Mematikan hati. Maf'ul bih ya, maaf. Ya, objek, objek. ya, seperti itu. Kemudian Ya. waqala ba'du salaf. Nah, ini ingkunta, ini aso ya'si, ya. Ini aso ya'si, ta'si. Apabila kamu, Taksi ya. ya, apabila kamu bermaksiat, ya, jadi lafzul jalalah ini dia posisinya, Mudhof ilaih. Maf'ul bih. Maf'ul ya. ya, maf'ul bih, ta'sillah. Kamu memaksiati Allah. Jadi Allah kan objeknya. Ya, Allah objeknya. Lanjut, wa anta taro annahu yaroka fa anta mustahinun binadharillah wa in kunta ta'sihi wa anta taro annahu la yaroka fa anta kafir. Silakan diartikan Bapak. Muhammad bin Wasi berkata, dosa di atas dosa itu mematikan hati. Ya, dosa di atas dosa itu mematikan hati. Maksudnya apa? Dosa di atas dosa itu ada 2 artian. Arti yang pertama adalah dia
senantiasa melakukan dosa, jadi dia tidak pernah bertobat dari dosanya, dia berdosa, kemudian melakukan dosa lagi, sehingga seperti yang pernah kita baca bahwasanya dosa itu menyebabkan titik-titik di dalam hati, sehingga bila titik itu sudah menyelimuti hati, maka akan gelap. Gelap itu seakan-akan hati tersebut mati. Itu adalah artian yang pertama. Artian yang kedua adalah adzambu ala dzambi, dosa di atas dosa itu adalah dia sudah melakukan dosa, kemudian dia bangga atas dosanya. Ya. Dia melakukan dosa dan dia bangga atas dosanya. Itu namanya adzambu ala dzambi. Kebanggaannya atas dosanya itu dosanya lebih besar daripada dosa tersebut. Ya, dia melakukan dosa, misalnya dia menggunjing orang lain. Kemudian dia bangga bahwasanya dia itu pernah menggunjing si orang itu. Ya, dosa menggunjingnya itu besar, dosanya dia bangga atas melakukan dosa itu lebih besar daripada dosa menggunjing tersebut. Dan itu menyebabkan hati mati. Kalau hati itu mati, maka tidak akan sulit untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan senantiasa bergelimang dosa, tidak kunjung bertobat karena apa ya? Hatinya sudah mati. Mau dinasihati seperti apapun, kalau hatinya sudah mati, maka tidak akan ada pengaruhnya kepada hati tersebut. Ya, selanjutnya Bapak, silahkan. Maka sebagai salaf, jika kamu bermaksiat kepada Allah dan kamu melihat apa ya, Ya, dan kamu bahwasanya kamu melihat fa'anta mustahinun. Jadi di sini beliau mengatakan sebagian para pendahulu berkata, apabila kamu bermaksiat kepada Allah, sedangkan ya ini namanya waw haliyah, ya waw haliyah, waw yang menunjukkan keadaan. Sedangkan keadaan kamu itu melihat atau kamu menyangka, ada prasangka di dalam dirimu bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi engkau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memantaumu. Tetapi engkau masih bermaksiat kepada Allah taala. Fa anta mustahinun binadzorillah. Maka kamu adalah orang yang meremehkan pandangan Allah. Mustahin ini artinya adalah meremehkan, ya, menganggap hina. Menganggap hina itu kan artinya meremehkan. Maka engkau adalah orang yang meremehkan pandangan Allah Ta'ala. Lanjut Bapak, wa in kunta ta'sihi. wa in kunta tasihi, dan jika Ya, kamu bermaksiat kepada Allah dan kamu melihat, sedangkan kamu melihat bahwasanya dia tidak melihatmu, maka engkau kafir. ya. Apabila kamu memaksiati Allah Ta'ala, sedangkan kamu menyangka bahwasanya Allah itu tidak melihatmu, maka engkau kafir. Maksudnya kafir di sini adalah engkau mengingkari eh, ilmunya Maha, Allah Subhanahu wa taala ya, maha yang melihatnya. dapat meliputi segala sesuatu. Di antaranya adalah ilmu tersebut Allah dapatkan dari sifat maha melihatnya. Maksudnya adalah engkau telah ingkar dengan satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau adalah orang yang kafir. Maksudnya apa? Di sini sebagian pendahulu itu menasihati kita agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Kalau kita sadar bahwasanya Allah taala melihat kita kemudian kita bermaksiat kepadanya, maka kita seakan-akan meremehkan Allah taala. Bila kita menyangka bahwasanya Allah atau maksiat kita itu akan luput daripada pandangan Allah taala, maka kita seketika itu
kita adalah termasuk orang yang telah mengingkari Allah Ta'ala. Waliyatubillah. Ya, semoga kita dijauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi pada zaman-zaman yang seperti ini, zaman yang dimanapun kita berada di situ ada maksiat. Ya, bahkan di gampang dalam kamar kita terlihat pun itu terkadang masih masih ada maksiat ya. Ada televisi di situ yang terlihat ya. kemungkinan kita dapat melihat maksiat darinya. Ada HP di situ yang kemungkinan kita bisa melihat kemaksiatan di dalamnya. Gampang ya. Nah, kalau kita tidak Aduh. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jadi orang yang Ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami dan telah membantu saya untuk membaca dan mengartikan. Silakan Bapak Ibu yang lain, kami berikan kesempatan. Nah, Ustaz. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila liwahib ibn al-Ward rahimahullah hal yajidu ladzatul ibadati mayyasillaha qala la wala mayyahumu bil ma'siyah wa kana salafus salih yaqulun al ma'asi baridul kufri ay rasuluh rasulih. Saya koreksi dulu Bapak ya. Nah, Ini Ustaz. di sini Bapak membaca hal yajidu ini kan dari asal kata wajada. Nah, Wajada itu artinya menemukan. Apakah menemukan ladzah? Ladzah ini adalah kelezatan. Itu posisinya apa, Bapak? maf'ul sharih. Ah, ya. Berarti Ladzatal bacanya ibadati. Ladzatal ibadati. ya ladzatal ibadati man Mayasillah. ya'sillaha. Artinya, Bapak, Adakah dia mendapatkan kelezatan ibadah orang yang bermaksiat kepada Allah? ya. Jadi man di sini adalah dia fi mahalli raf'in, dia di posisi rofa, dia menjadi fa'ilnya yajidu. Ya. Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah dapat mendapati kelezatan ibadah? Lanjut, Bapak. Wala berkata dia tidak, wala man yahumu bil maksiyah, dan tidak pula orang yang yahumu apa Ustaz? Yahumu itu berkeinginan. Oh, yang berkeinginan kepada maksiat. Ya, ini Maka intinya adalah orang yang jangankan dia bermaksiat, masih ada keinginan dalam hatinya untuk maksiat saja, sudah tidak dicabut di situ, dicabut kelezatan ibadah dari orang tersebut. Waliyadzubillah. Lanjut, Pak. orang-orang salafus soleh berkata kemaksiatan adalah baridul kufri, misinya orang kufar. Heh. Barid, barid itu artinya pos. Iya pos, makanya Ya, saya pos. Pos itu kan untuk ngirim ya. Itu maksudnya mengirim kita, Rasuluhu. mendekati Ya. Mengirim kita kepada kekafiran. Jadi kemaksiatan itu dapat mengirimkan diri kita mendekati kepada kekafiran. Hmm. Seorang kalau dia itu seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, seseorang yang dia bergelimang dengan kemaksiatan, kemudian dia meremehkan kemaksiatan tersebut, ya terkadang kemaksiatan yang jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran pun dia terobos dan dia anggap itu tidak apa-apa, maka itu seakan-akan dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, itu bahaya itu, dapat menjadi kemurtatan. Silakan Bapak. Wa alal jumlati fa'alamatus suquti min ainillah wal kaunu fi maqtillah al amalu bi maksiatillah fal musirru alaiha maqitur rahman wa waliyyu syaitan wa baghidu ahlil iman fa iyyaka ya akhi wa ta'arrudu li sukhtillahi wa iqabi irtika bi maksiatih wa mahma da'atka Nafsuka. nafsuka nafsuka ila mana tadi saat Sampai di sini Pak. Sudah saya balik ini. ilartika biha wa dzakirha bittila'illahi alaika wa nadrihi ilaika
wa khawifha tawa'adullah bima tawa'adullah man asahu min alimil adabi wa azimil iqabi walau lam yakun firtikabiha illa fawatu manazil sabiqin wa hirmani thawabil muhsinin lakana kafian. Ya, kita kembali ke atas. Yang ingin saya bahas di sini adalah di sini ada yang unik, ya. Mubtada'nya adalah alamatu, ya. Mubtada'nya ini wa'al jumlati, dan kesimpulannya alal jumlah ini artinya adalah kesimpulannya, dan kesimpulannya alamatu ini fa-nya itu adalah fa istinaf, jadi fa ibtida. Kemudian alamatu adalah mubtada'nya. Alamatu adalah mubtada'nya. Khobarnya mana? Khobarnya ada di al-amalu. Jadi ini terpisah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata. Baru muncul khobarnya. Seperti itu. Ya, ini kalau orang tidak teliti membaca, tidak teliti, maka dia akan kesulitan untuk menemukan ini khobarnya ini. Bagaimana dibacanya al-amalu. Fa'alamatus sukuti, maka tanda jatuh. Ya, sukut itu artinya jatuh. Min ainillah, dari pandangan Allah. Wal kauni, ya, wal kauni. Kenapa kok al kauni? Ma'tufnya kemana, Bapak? Min ainillah. Min ainillah. Ma'tufnya adalah ke as-sukut. Oh, fa'alamatus sukut, fa'alamatul kauni. Fa'alamatul kauni, dan tanda keberadaan. Al-kaun itu kan kana itu kan ada, ya. Tanda keberadaan di dalam kemurkaan Allah, fi maktillah. Tanda jatuh dari pandangan Allah, tanda seseorang itu berada di dalam kemurkaan Allah adalah, ya, adalah, karena dia adalah khobar, maka di situ adalah al-amalu bi ma'siyatillah. Beramal dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Fa tidak lagi. Kemudian al-musir itu artinya adalah orang yang terus menerus. Jadi ada istilah kalau seseorang itu menetapi atau terus menerus melakukan kebaikan, itu disebut dengan istiqomah. Ya. Kalau orang itu konsisten di dalam kebaikan disebut dengan istiqomah. Tapi kalau orang itu konsisten di dalam keburukan, kemaksiatan, disebut dengan isror. Isror itu adalah masdarnya, isim fa'ilnya adalah musir. Orang yang konsisten di dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maqitur rahman. Ya, maqit. Di sini ini kan tadi dari asal kata ini maktun, ya, makota atau maktun. Maqit ini wazannya adalah fa'il. Ya, wazannya adalah fa'il. Fa'il tetapi bermakna maf'ul. Maf'ul itu kan artinya di, ya, dimurkai. Jadi maqit di sini artinya adalah dimurkai. Fal musirru 'alaiha, orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maqitur rahman, adalah orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Waliyu syaitan, dan walinya setan, ya, bukan waliur rahman, bukan wali Allah Ta'ala, tapi dia adalah walinya setan. Wali itu apa? Orang terpilih. Jadi dia adalah pilihannya setan untuk melaksanakan misi-misi setan di muka bumi ini. Wabagitu ahlil iman, bagit, bugdun itu artinya adalah benci. Bagit adalah orang yang dibenci oleh ahlul iman. Kembali lagi, bahwasanya orang yang beriman itu membenci seseorang bukan karena statusnya sebagai manusia, tapi karena perilakunya, karena kemaksiatannya, karena kekafirannya, maka dia benci kepada orang tersebut. Adapun
statusnya sebagai manusia, maka dia adalah sama seperti kita, hambanya Allah Ta'ala. Maka tidak boleh kita membenci manusia. Kita boleh untuk membenci kemaksiatannya, boleh untuk membenci perilaku buruknya, seperti itu. Oh, begitu ahli iman. Kemudian di sini ada namanya, saya lupa istilahnya. Jadi iyaka, jadi di sini ada iyaka. Ini artinya iyaka ini adalah hati-hatilah kamu, hati-hatilah kamu wahai saudara, wat ta'arrudo, ya, wat ta'arrudo. Jadi dia adalah maf'ul bih. Dia adalah maf'ul bih dari fi'il yang terhapus atau fi'il yang tersembunyi, yaitu ihdzar. Ihdzar itu adalah hati-hatilah atau waspadalah. Ya. Berhati-hatilah kamu, wat ta'arrudo, ta'arrud itu artinya adalah terjerumus. Hati-hati kamu, wahai saudara, terjerumus lisuhtillah, kepada kemurkaan Allah, wa iqabihi, dan hukuman Allah, birtikabi ma'siyatihi, dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Seperti itu. Wa mahma da'atska nafsuka, ya. Wa mahma da'atska nafsuka, dan bagaimanapun, mahma itu diartikan bagaimanapun, da'atska. Da'atska ini dari kata da'a, ya, da'a, kemudian di belakangnya ada tak taknis sakinah. Sebetulnya ini da'a ada dal, ain, dan alif. Kemudian karena di belakangnya itu ada tak yang bersukun sehingga alifnya dihapus. Sehingga tinggal dal sama ain saja, kemudian langsung nyambung kepada tak taknis sakinah. Wa mahmada'atka nafsuka, dan bagaimanapun nafsumu mengajakmu. Da'a itu artinya mengajak. Dan bagaimanapun nafsumu mengajakmu ilartikabiha, untuk melakukan kemaksiatan, fadzakirha, ya, fadzakirha, maka ingatkanlah dia, ingatkanlah nafsumu, bittila'illahi alaika. Ittilah itu artinya apa? Dan pandangan Allah padamu. Ketika nafsu mengajakmu untuk melakukan maksiat, maka peringatkanlah dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kepadanya. Wa nadhurihi ilaika, dan pandangannya kepadamu. Wa khawwifha, ya, wa khawwifha, khofa menjadi khawwafa, artinya adalah takut-takutilah dia, ya. Takut-takutilah dia bima tawa'adallah, dengan apa yang Allah mengancam. Tawa'ada itu artinya mengancam, dengan Allah yang Allah mengancam, dengan apa yang Allah mengancam, man asohu, orang yang memaksiatinya, min alimil azab, dari pedihnya azab, wa azimil iqab, dan besarnya hukuman. Walau lam yakun firtika biha, seandainya tidak ada di dalam melakukan kemaksiatan, illa fawatu manazilis sabiqin. Jadi fawatu di sini adalah merupakan isim yakun. Ya, fawatu di sini adalah isim yakun. Illanya di sini bukan istisna, ya, tapi illanya di sini adalah hasr. Ya, pernah saya jelaskan ini ada tuh hasrin. Karena apa? Karena illanya didahului oleh nafi, yaitu lam. Illanya didahului oleh nafi, yaitu lam. Seandainya tidak ada di dalam melakukan kemaksiatan itu kecuali fawatu,
ya, fawatu. Terlewatnya, fawatu itu artinya terlewatnya, manazilis sabiqin, ya, derajat-derajat orang-orang yang telah dahulu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya kita berada di derajat yang segini, misalnya ketika kita melakukan maksiat maka kita jatuh daripada derajat tersebut, ya. Seandainya tidak ada bahaya lain selain jatuhnya derajat kita dengan kemaksiatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahirmanu sawabil muhsinin, ya. Dan hirman itu adalah terlarangnya atau tercegahnya sawabil muhsinin, pahala-pahala orang yang berbuat baik, lakana kafian, maka itu sudah cukup, cukup sudah. Kalau seseorang itu tahu bahwasanya dia dengan kemaksiatan bisa turun derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan suatu yang memalukan. Kalau kita di dalam kehidupan dunia saja, kita berada di dalam derajat tertentu, kemudian kita diturunkan derajatnya, itu kita sudah malu kepada manusia. Apalagi ini bukan derajat-derajat yang duniawi, tapi derajat yang berhubungan dengan kehidupan akhirat. Ya. Ini adalah merupakan sesuatu yang memalukan sekali, karena turun derajatnya itu bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk orang-orang yang peduli akan keselamatannya di akhirat, untuk orang-orang yang ingin untuk mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Ini adalah merupakan suatu teguran dari pengarang kitab, ya, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, teguran yang sangat keras, bahwasanya dengan kemaksiatan dapat menurunkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita itu sulit untuk naik derajat di hadapan Allah, ya. Mau naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kita butuh kesabaran. Entah itu sabar dalam ibadah, sabar dalam istiqomah, atau terkadang ada orang yang derajatnya itu naik lewat tertimpa musibah, ya. Dia baru naik derajatnya dengan musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu butuh kesabaran. Tapi untuk turun dari derajat tersebut itu sangat mudah sekali. Maksiat saja kepada Allah Ta'ala, maka dia akan turun derajatnya. Wal'iyadzubillah. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari hal-hal yang semacam itu. Kita dijadikan hamba-hamba yang selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf pada malam hari ini saya tidak bisa seperti biasanya sampai jam 9, karena setelah ini masih ada agenda lain. Jadi mungkin saya buka terlebih dahulu sebelum saya tutup peluang untuk tanya jawab. Saya buka terlebih dahulu peluang untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang memiliki pertanyaan. Saya nanya, Ustaz. Ya, apa? Bedanya iyyaka na'budu dengan iyyaka yang tadi, Ustaz. Nah, sebetulnya jadi ini termasuk di dalam uslub. Saya ingat-ingat dulu, Bapak. Keduanya sama-sama domir, ya. Keduanya sama-sama domir. Tetapi di dalam iyyaka na'budu, itu maf'ul bih. Iyyaka itu menjadi maf'ul bih, dan iyyaka di sini juga sama menjadi maf'ul bih. Yang berbeda adalah di dalam iyyaka na'budu itu amilnya kelihatan. Mana itu na'budu? Ya. Itu lafadz sebetulnya adalah na'buduka. Ya, na'buduka. Kenapa kok didahulukan maf'ulnya untuk sebagai
agar ada makna hasr di situ. Hasr itu apa? Hasr itu batasan. Jadi kalau na'buduka itu bisa diartikan kami menyembahmu. Ya, kami menyembahmu. Kalau iyyaka na'budu maka artinya adalah hanya kepadamu kami menyembah. Jadi ada hanyanya itu loh. Itu disebut dengan hasr. Ada hanya itu disebut dengan hasr. Itu menjadi maf'ul bih dan amilnya kelihatan. Adapun di dalam iyyaka di sini itu maf'ulnya tidak amilnya tidak kelihatan. Jadi amilnya itu disembunyikan. Jadi di sini seakan-akan ada kalimat nuhadziruka, ya nuhadziruka. Kami memberikan peringatan kepadamu seperti itu. Tetapi fiilnya itu disembunyikan, tinggal ada domir itu saja. Jadi cuma iyaka. Ada iyaka. Ini merupakan satu uslub di dalam dibahas di dalam kitab Mutamimal Jurumiyah, tapi saya lupa babnya itu dinamakan dengan apa. Mohon maaf. Bukan falahoh, bukan ya. Kenapa? Bukan hubungannya dengan falahoh, bukan ya. Ini Bukan. masalah hasad. Bukan. Kalau kita mau berbicara tentang balagohnya di dalam iyyaka na'budu yaitu balagohnya ya termasuk dalam hasr tadi. Hasr itu adalah merupakan sudah masuk di dalam pembahasan balagohnya. Di sini iyyaka di sini hanya sekedar metode pengungkapan saja. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Ustaz. Oke. Ini mau nanya Ustaz. Iya. Nanya itu kan saya dulu ngapalin yang hadis itu Ustaz. Utlubul ilmi lah itu saya ngapalinnya bacanya utlubul ilmiah, utlubul ilma. Tapi kemarin saya baca buku itu ada yang tulisannya utlubil ilma, yang betul yang mana? Ketika Bapak menghafalkan utlubul ilma itu di belakang baknya ada wawunya. Betul apa enggak? Lupa Ustaz. Ya, itu kalau saya terawang kayak peramal jadi. Kalau saya terawang itu utlubul ilma itu ya di belakang baknya ada wawunya. Artinya adalah carilah oleh kalian. Ya, jadi yang diajak bicara itu orang banyak. Ada domir jamak di situ, ada domir wawu di situ. Carilah oleh kalian ilmu seperti itu. Kalau utlubil ilma itu eh, kemungkinan itu adalah fiil amr untuk mufrad saja, untuk satu orang saja. Jadi utlub. Ya. Sebetulnya lafadznya itu utlub al-ilma. Utlub al-ilma. Kemudian ada pertemuan dua sukun di situ. Sukunnya ba dan sukunnya alif di al-ilma itu. Jadi baknya di darurat ya harus diberikan harokat supaya dapat dibaca secara gabung. Jadi utlubil ilma, bukan utlub al-ilma gitu. Kalau kalimat yang biasa di akunat itu Ustaz kan kita sering baca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam atau wa sahbihi wa barik wasallim yang betul. Kalau di awal pakai sola ya pakai fi'il madi, maka seterusnya pakai fi'il madi wa baraka wasallam. Kalau misalnya di awal pakai fi'il amr wa shallillahumma ala sayyidina Muhammadin, maka di belakangnya juga pakai fi'il amr wa barik wasallim. Oke. Ketemunya ataf dia di itu ya depannya. Iya, jadi disepadankan antara
depan sama belakang. Nah, itu biasanya dari situ kalau misalnya antum-antum ini ustadz dan disuruh doa, itu kelihatan bisa bahasa Arab atau enggaknya ya dari Waktunya. situ. Kok Itu di doa kunut terakhir ya, Dad. iya, awalnya pakai sholat kok kemudian dia di akhir pakai wasalim. Dari Nah, itu sudah wah ini Iya. nggak sesuai Konangan. kaidah itu. wah ini seru ini. Bisa bisa digunjing. Nah, sering pakai itu yang kayak Munaknya gitu kan, kurang. doa kunut, kemudian kayak doa selamat gitu kan. Doa selamat Allahumma inna nas'aluka. Itu saya dulu pernah katanya nggak perlu, kalau walaupun jamak ya udah pakai aja Allahumma apa namanya, ini as'aluka selamatan fitin, nggak perlu tambahin nana lagi. Itu gimana? Ya kan dulu saya pernah mimpin itu Allahumma inna nas'aluka selamatan fitinina gitu. Katanya nggak perlu dipandain fitininanya gitu, fitin saja gitu. Kalau misalnya dibaca fiddin itu kan otomatis fi kemudian di belakangnya itu din pakai alif lam ya. Maka itu tidak usah ada domirnya. Kecuali kalau alif lamnya dihilangkan baru dikasih domir itu betul. Jadi kalau Nah, sambung sama domir di belakangnya itu dihapus alif lamnya. Adapun kalau misalnya ada alif lamnya ya sudah fiddin seperti itu. fitin saja. Ya. Jadi nggak perlu ditambahin na lagi ya Ustaz. Tidak usah ya fitin seperti itu. Kalau Nah, tambahin ini na, ada alif salah lamnya satu dihapus. guru saya ya yang pernah mengungkapkan kepada saya bahwasanya beda orang yang pernah belajar bahasa Arab dengan orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Kalau orang yang pernah belajar bahasa Arab kemudian di dalam doanya dia salah untuk mengharokati atau salah di dalam pengucapan itu doanya ini menurut guru saya ya ini doanya itu sulit untuk dikabulkan karena dia tidak konsentrasi gitu katanya. Gitu. Cuma cuma mungkin itu adalah motivasi dari beliau untuk kami murid-muridnya agar kalau kamu doa itu yang konsen gitu. Perhatikan lafadznya, hayati lafadznya, jangan cuma mulutnya saja yang bicara kemudian tidak ada pemaknaannya di dalam hati tidak tidak meresapi sama sekali. Itu mungkin cambukan bagi kami seperti itu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin. Kita akhiri pertemuan pada malam ini dengan surat Al-Fatihah. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kesabaran dan kemenangan bagi umat Islam, baik itu di mana saja di seluruh dunia ini yang mereka terzolimi, semoga diberikan kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyatin shalihah jami'a li khairi dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Anda semuanya dan saya minta maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan di dalam hati Anda semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.